Hello Technolovers, Indonesia semakin berada di ujung tanduk. Bagaimana tidak, saat ini dunia sepak bola Indonesia kembali mengalami masalah yang cukup besar dan serius. Kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sedang menghitung konsekuensi terkait kemungkinan batalnya pelaksanaan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Diketahui, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 di Denpasar, Bali, yang rencananya akan digelar pada 31 Maret. Waduh, kok bisa ya? Pembatalan ini masih berkaitan erat dengan penolakan masyarakat Indonesia Timnas Israel yang juga menjadi peserta. Lantas, apa saja sanksi berat yang bisa didapat Indonesia? Penasaran? Berikut ulasannya. Sebelumnya, Federasi Tertinggi Sepak Bola Indonesia pernah mendapatkan sanksi pada tahun 2015, yang dimana kasus perseteruan PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora merupakan penyebab FIFA menjatuhkan sanksinya tersebut. FIFA melarang adanya intervensi pemerintah kepada PSSI. Saat itu, Kemenpora melayangkan surat untuk pembekuan PSSI. Dengan demikian, FIFA melayangkan sanksi kurang lebih selama 1 tahun. Akhirnya, Presiden FIFA, Gianni Infantino, mencabut sanksi PSSI pada tahun 2016. Melalui Kongres Tahunan FIFA di Meksiko, belenggu hukuman akhirnya dicabut. PSSI juga sempat terkena sanksi saat tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Namun berkat negosiasi pemerintah, PSSI beserta sepak bola Indonesia resmi terhindarkan dari sanksi. Kini tantangan ancaman baru muncul yang dimana jika PSSI gagal menggelar Piala Dunia U20, sanksi pembekuan PSSI dari FIFA dapat berimbas fatal bagi timnas Indonesia dan kompetisi nasional. Dengan demikian, pembatalan Indonesia sebagai host Piala Dunia U20 ikut mengancam partisipasi hoki Caraka dan kawan-kawan. Sebelumnya, Indonesia otomatis lolos ke putaran final turnamen itu dari jalur tuan rumah. Indonesia pun sepertinya mesti bersiap untuk menghadapi kemungkinan pahit lainnya. FIFA telah menyiapkan sanksi bagi Indonesia. Lantas, apa saja sanksinya? Jika merujuk dari potensi sanksi yang sempat disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, sanksi terberat dari kasus ini adalah pembekuan. Menurutnya, PSSI dan sepak bola Indonesia akan dibekukan oleh FIFA karena gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Sanksi pembekuan inilah yang nantinya akan merembet pada berbagai sektor, sebab ini adalah hukuman terberat yang nantinya berpengaruh pada banyak aspek. Jika itu benar akan terjadi, maka nantinya akan berpengaruh dengan aktivitas sepak bola Indonesia, sebab FIFA merupakan organisasi tertinggi dalam dunia sepak bola. Pembekuan yang dijatuhkan oleh FIFA terhadap PSSI juga akan membuat Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Dengan kata lain, timnas Indonesia di berbagai kelompok usia sudah tak bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan internasional yang bersifat resmi. Hal ini tentunya menjadi kerugian besar bagi para pemain di semua level mulai dari muda. Karena timnas Indonesia U16, U18, U21 hingga senior sudah tak bisa tampil di ajang internasional selama disanksi FIFA. Padahal saat ini timnas Indonesia sedang dalam perkembangan yang luar biasa loh gengs. Terbaru, timnas Indonesia senior bisa tembus Piala Asia 2023 setelah lama absen di kancah itu. Jika dijatuhi sanksi, praktis timnas Indonesia harus gigit jari tak bisa berlaga di ajang tersebut. Dengan dijatuhkan sanksi, maka hak timnas Indonesia akan dibekukan. Skuad timnas di semua level akan berdampak kerugian. Generasi pemain akan terbuang karena tidak akan mendapat pengalaman turnamen resmi. Selanjutnya, Indonesia dan PSSI juga bakal mendapat sanksi berupa penghapusan kesempatan untuk kembali dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga. Salah satu dampak terberat dari potensi sanksi ini adalah Indonesia akan dicoret sebagai salah satu kandidat tuan rumah Piala Dunia 2023. Selain itu, Federasi Olahraga Dunia juga akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga dan lainnya. Tak hanya dibekukan, Indonesia juga menanggung malu di mata dunia, sebab Indonesia dianggap tak bisa melindungi negara yang akan bertanding di dalam negeri. Selain itu bisa juga menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara lain. Hal ini lantaran Indonesia dianggap tidak memenuhi amanat dari FIFA. Kecaman juga bisa terjadi karena Indonesia dianggap telah bertindak diskriminatif karena telah mencampur adukan olahraga dengan politik.
Sanksi FIFA dapat berimbas pada kompetisi nasional. Perlu diakui Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 merupakan kompetisi resmi yang diakui oleh FIFA. Jika PSSI terkena sanksi, maka ketiga kompetisi di atas tidak lagi diakui. Jika tidak diakui, maka keberlangsungan Liga di Indonesia bisa dibilang sia-sia. Klub yang khususnya menjuarai Liga 1 tidak memiliki kesempatan untuk tampil di ajang turnamen antar klub level Asia. Seperti yang diketahui, juara Liga 1 akan mendapatkan satu tempat menuju AFC Cup. Jika poin di atas sudah dijatuhi kepada Indonesia, praktis akan berdampak kepada perangkat pertandingan sepak bola dalam negeri. Perangkat pertandingan dalam hal ini meliputi pemain, pelatih, hingga wasit yang terancam kehilangan pekerjaannya. Meski sudah punya lisensi internasional, bahkan potensi ekonomi senilai triliunan pun juga akan hilang. Saat ini, Indonesia tengah mengajukan penawaran untuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Namun, belum sampai jadi tuan rumah, Indonesia bisa dicoret sebagai kandidat. Itu jelas membuat Indonesia benar-benar akan dipandang negatif oleh negara internasional. Tak hanya tuan rumah Piala Dunia 2034, Indonesia juga terancam tak bisa jadi tuan rumah Pesta Olahraga Dunia, Olimpiade, sebab FIFA bisa merekomendasikan kepada Badan Olahraga Internasional agar tak menerima Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade di masa mendatang. Naik turunnya ranking FIFA berpengaruh melalui pertandingan resmi Timnas Indonesia. Indonesia dibekukan dalam gelaran resmi maka tidak akan tambah poin. Di satu sisi, para kompetitor Timnas Indonesia akan mudah menyalip karena dapat memainkan pertandingan resmi. Kini Timnas Indonesia berada di posisi 151 FIFA. Ranking tersebut berhasil diperbaiki setelah terkena sanksi 2015 silam. Timnas Indonesia pernah memiliki ranking terburuk selama 1 tahun, bertengger di posisi 179. Garuda melorot 20 anak tangga dari tahun sebelumnya. Kini jika pejuang Timnas Indonesia selepas dari sanksi FIFA nampak sia-sia jika terjerumus kembali. Wah, gimana ceritanya tuh? Sedih banget ya. Mungkin nggak sih gara-gara kasus kanjuruhan juga? Apalagi penyelesaiannya yang disalahin bukannya aparat, malah angin. Ups, gimana menurut kalian Tech Lovers? Coba berikan tanggapan kalian. Oke, untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!